Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program terbaru dari Padang Express merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah milik buruh tani di Negari Bisati, Kabupaten Padang Pariaman terbakar pada Rabu 4 Maret sekitar pukul 13.41 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah milik Sukardi, 43 tahun tersebut dilaporkan dilap api hingga menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim pemadam kebakaran gabungan yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar rumah korban. Api akhirnya berhasil dikendalikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski kerugian material cukup besar, peristiwa kebakaran ini dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Peko. Berita kedua, Wali Kota Pariaman Yota Balat mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi dalam kegiatan tim safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Masjid Baitul Makmur, Desa Kampung Baru, Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman pada Rabu 4 Maret kemarin. Kunjungan ini sekaligus diisi dengan kegiatan berbuka puasa bersama masyarakat dan safari Ramadan di masjid tersebut. Kegiatan ini menjadi agenda terakhir dari rangkaian safari Ramadan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada hari itu. Sebelumnya, rombongan telah melaksanakan kegiatan serupa di Masjid Raya Taluk, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan. Selain itu, Wakil Gubernur bersama rombongan juga melakukan peninjauan program bedah rumah di RT 4 Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, serta mengunjungi Pasar Pariaman sebelum menutup rangkaian kegiatan safari Ramadan di Kota Pariaman. Beliau ini kalau ada di tapi yang mulai dari 3 pagi itu harus pembangunan sampai kita. Untuk kita ada pembangunan dari yang datang sampai ke Kota Pariaman. Terima dulu untuk ini. Pokoknya di tahun ini sampai teman-teman Kota Pariaman adalah yang sangat indah di mana pada Terima kasih Pak atas waktunya. Di sela-sela kesibukan beliau sebenarnya kita Pariaman ini tidak hadirkan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Masud ini pertama dirasakan oleh Pariaman. Dan kami sampaikan masyarakat Kota Pariaman ini bukan tidak tahu apa. Untuk safari Ramadan, untuk juga bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah Sumatera Barat insya Allah akan berkomitmen terus membangun Kota Pariaman. Insya Allah, Pak Wali ini punya ide yang menarik. Dari kemarin kita berdiskusi sama beliau mau bangun, bikin bagus yang namanya GOR, dibikin di GOR situ, nanti kolam renangnya dibikin lagi bawahnya. Jadi ada kegiatan yang bisa bikin warga Kota Pariaman ini bisa bersenang-senang dan juga bisa bersilaturahmi dalam GOR tersebut. Jadi tugas dari kepala daerah wajib bisa bergaul ke bawah, wajib juga bisa bergaul ke atas. Mudah-mudahan Kota Pariaman ke depan bisa lebih maju lagi. Terima kasih Pak Guru. Nah ini Bapak Ibu menunjukkan komitmen pemerintah provinsi bahwasanya inilah ada hubungan antara pemerintah kota, ini pemerintah provinsi dan juga ada hubungan dengan masyarakat. Di mana pada hari ini Bapak Ibu akan memberikan informasi, diberikan bantuan, dan ini ibaratnya Ibu Bapak juga bisa menyampaikan aspirasi kepada Bapak Ibu. من أوصل
كتب السماء. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Payakumbuh menggelar kegiatan ketahanan pangan murah di Pasar Padang Kaduduk, Kota Payakumbuh pada Kamis 5 Maret pagi. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh. Jika dibandingkan dengan pasaran, bahar goyang wak beli gini, Bu? Agak murah. Murah. Murahnya bara banyak. Kayak bareh di pasaran itu bareh sudah jualnya, Bu. Yang itu? Iya. Ke 150. Cuma satu berapa, Bu? 150. Kalau di pasar berapa, Bu? 160. Kalau yang minyak goreng itu beli? Minyak goreng nggak salah 37 atau 39. Siko belinya, Bu? 29. Kalau yang lain talu apa, Bu? Lalu hampir Berarti kau sangat membantu ya, Bu ya? Harapan Ibu apa, Bu, dengan pasar ke Bu ada tiap minggu atau apa? Ya, Bu. katanya itu ayo ada untuk minggu. Ibu siapa nama Bu? Fahmi Yurnita. Siapa, Bu? Fahmi Yurnita. Warga mana, Ibu? Betul dia teh. Udah kedua. Terima kasih, Bu. Berita selanjutnya, terjadi antrean panjang kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU Kotonan Ampek, Kota Payakumbuh pada Kamis 5 Maret pagi. Sejumlah kendaraan terlihat mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Antrean didominasi kendaraan angkutan dan kendaraan berbahan bakar solar yang memadati area SPBU sejak pagi hari. Kondisi ini membuat aktivitas pengisian BBM di lokasi tersebut menjadi lebih padat dari biasanya. Berita selanjutnya, pasokan ikan segar di Pasar Raya Padang terpantau menipis pada Kamis 5 Maret 2026. Kondisi ini terjadi akibat fenomena terang bulan yang menyulitkan nelayan lokal untuk mendapatkan hasil tangkapan. Salah seorang pedagang, Ilham, 36 tahun, mengungkapkan situasi tersebut membuat sejumlah lapak ikan terlihat lebih lengang dari biasanya, terutama di tengah suasana bulan suci Ramadan. Meski stok terbatas, harga ikan seperti tongkol masih berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya dan tuna Rp70.000 per kilogramnya.
Para pedagang memprediksi kondisi ini akan berlangsung hingga siklus bulan berganti dan berharap aktivitas jual beli kembali normal menjelang Idul Fitri. Berita selanjutnya, puluhan warga Kota Padang memanfaatkan waktu ngabuburit dengan memancing di sepanjang bebatuan pemecah ombak pantai Muaro Lasa pada Rabu 4 Maret 2026 sore. Aktivitas ini mulai terlihat sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan diikuti berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan memancing ini menjadi hiburan sederhana bagi warga untuk mengalihkan rasa lapar dan haus sambil menunggu waktu berbuka puasa. Selain melatih kesabaran, suasana pantai yang sejuk juga membuat aktivitas ini semakin diminati saat Ramadan. Fenomena yang kerap terjadi setiap tahun ini turut menghidupkan ekonomi pedagang takjil di sekitar kawasan pantai. Meski hasil tangkapan tidak selalu melimpah, warga mengaku tetap menikmati kebersamaan sambil menyaksikan matahari terbenam di tepi Samudra Hindia. Berita terakhir, satu unit rumah permanen terbakar di Jorong Piladang, Kecamatan Koto Tengah, Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota pada Kamis 5 Maret sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut menghebohkan warga sekitar yang berupaya membantu proses pemadaman sebelum api semakin membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api dengan cepat melalap bagian bangunan rumah hingga menimbulkan kerusakan cukup parah. Warga bersama pihak terkait berupaya melakukan penanganan agar api tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada berikutnya.